Yo, oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleom Daun di sini. Kali ini Aleom Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revanan. Oke, kali ini kita memasuki episode yang keempat. Episode 4 dimulai dari bayang-bayang kejadian masa lalu antara Pak dosen dengan hantu yang merasuki Sanyong. Kemudian Pak dosen pun menunjukkan aksesoris rambut milik hantu itu, yang mana aksesoris rambut itu bukan hanya sebagai aksesoris rambut biasa, melainkan itu sebagai simbol harapan dan keselamatan. Setelah Pak dosen menjelaskan tentang aksesoris rambut itu, tiba-tiba rohnya menghilang dan mengatakan 21176. Kemudian setelah Sanyong sadar, Pak dosen pun memberikan aksesoris rambut itu kepada Sanyong, dan Sanyong tidak sadar kenapa dia tiba-tiba ada di sana dan merasa kebingungan. Kemudian mereka pun mencoba untuk memecahkan arti dari perkataan 21176 itu. Di sisi lain, para polisi mencoba untuk memecahkan kejanggalan kasus yang kemarin terjadi di toko ikan hias itu dengan memeriksa rekaman CCTV yang ada di toko itu. Pada rekaman CCTV terlihat ada Sonyong di sana yang sedang tersenyum dan melihat pemilik toko ikan hias itu menghancurkan akuarium yang ada di sana. Sepertinya penghancuran itu karena ulah roh jahat yang ada di dalam diri Sonyong. Karena di pergelangan tangan pemilik toko itu ada tanda merah dan dia terlihat ketakutan setelah kejadian itu, dan itulah jawabannya Sonyong bisa keluar dari toko ikan itu pada saat itu. Selanjutnya polisi menyelidiki lagi dari potongan berkas yang terbakar pada kejadian beberapa waktu lalu di rumah Profesor Gu yang berhasil dipulihkan. Berkas yang berhasil dipulihkan diantaranya adalah potongan surat kabar tentang anak gadis yang menghilang. Di sisi lain, Sanyong pergi ke rumah ayahnya, yaitu rumah Profesor Gu, untuk mencari misteri angka yang ia ucapkan. Di sana dia pun membaca buku-buku peninggalan ayahnya tentang penelitian dan karya Profesor Gu. Kemudian di sana pun dia lagi-lagi bertemu dengan dosen yang sama-sama ingin memecahkan misteri angka yang Sanyong ucapkan, yang kemudian mereka pun mencari bersama misteri angka itu. Setelah pencarian begitu lama, mereka pun tidak menemukan apapun tentang misteri angka itu di rumahnya. Hingga akhirnya mereka ditelepon oleh buyut dari Nonali, yang akhirnya mereka pun pergi menemui buyutnya Nonali tersebut. Setelah sampai di sana, kemudian Nonali menceritakan bahwa Profesor Gu ke sana untuk mencari informasi tentang seorang anak yang ada di dalam surat kabar yang tiba-tiba menghilang yang bernama Lee Mok-dan. Tetapi Profesor Gu tidak menyebutkan alasan mengapa dia mencari Lee Mok-dan pada saat itu. Dan buyutnya pun menduga-duga bahwa Lee Mok-dan yang dimaksud adalah anak yang menghilang pada saat zaman dulu yang sedang bermain bersama teman-temannya, dan setelah kehilangannya desa itu menjadi kacau. Kemudian setelah itu Pak dosen dan Sanyong mencari koran tentang hilangnya anak kecil itu. Di tengah pencarian itu, Sanyong menemukan artikel tentang perdukunan dan penculikan, di mana artikel itu menyebutkan bahwa anak yang diculik akan dibiarkan kelaparan selama 14 hari dan kemudian jarinya dipotong sebagai simbol inang untuk dewa. Yang kemudian gadis itu dibunuh dengan pisau oleh dukun itu, dan kemungkinan anak itu menjadi hantu. Setelah itu, Sanyong mengeluarkan buku ayahnya untuk mencari tahu tentang ritual itu. Dan pada saat membaca bukunya, dia menemukan kode angka yang dimaksud. Angka yang dimaksud di sini adalah kode angka halaman yang ada di buku ayahnya tersebut, yang petunjuk selanjutnya mengarah ke daerah Baek Sagol. Mereka pun tidak basa-basi lagi, langsung mengunjungi daerah Baek Sagol tersebut, yang kebetulan pada saat itu sedang akan diadakan ritual pengusiran roh jahat dengan boneka jerami. Namun pada saat itu orang-orang di sana sudah sedikit kurang percaya dengan ritual itu, karena penduduk di sana malah makin mengalami kejadian-kejadian yang aneh, dan bahkan banyak orang-orang yang meninggal tiba-tiba di sana. Di sana juga Sanyong menemukan fakta bahwa ayah dan ibunya bertemu di sana, karena ibunya adalah penduduk asli dari daerah Baek Cagol, yang sebelumnya ibunya mengaku bahwa ibunya itu adalah orang yang berasal dari Seoul. Kemudian Sanyong dan Pak dosen melihat hantu ada di mana-mana, yang artinya semua warga di sana terancam keselamatannya.
Kemudian Pak dosen pun menyuruh warga desa untuk pulang saja ketika persiapan ritual itu masih banyak yang harus disiapkan. Dan ketika jalan pulang, mereka diperintahkan jangan menengok ke belakang. Kemudian tundukkan kepala mereka ketika mereka berada di jalan pulang dan setelahnya kunci pintu rumah rapat-rapat. Tetapi pada saat ketua acara ritual itu ingin mengambil boneka jerami itu malah hilang nih guys. Kemudian Pak dosen dan Sanyong pun menanyakan ke warga yang tadi ditugaskan untuk membersihkan daerah tempat boneka itu disimpan. Kemudian Pak dosen pun menemui seorang nenek tua yang bertugas untuk membersihkan daerah itu. Setelah di rumahnya, Pak dosen menemui nenek tua itu sedang mengobrol dan bisa melihat hantu nih guys. Yang mana hantu itu adalah anaknya dan nenek tua itulah yang mengambil boneka jerami itu dan membakarnya. Karena ia tidak ingin roh anaknya menghilang dengan diadakannya ritual itu. Di sisi lain, Sanyong yang sudah selesai menanyakan ke warga desa, dia melihat banyak sekali hantu yang ada di sana, yang kemudian dia pun lari ketakutan hingga akhirnya ia bertemu dengan roh ayahnya di sana, yang membuat episode 4 pun berakhir sampai di sini nih guys. Oke, di episode yang keempat ini kita telah mengetahui bahwa roh jahat yang ada di dalam diri Sanyong itu semakin menjadi-jadi nih guys. Korban kali ini adalah si pemilik toko ikan hias itu. Namun pemilik toko ikan hias itu tidak sampai dibunuh nih guys. Dia hanya trauma dan ketakutan saja. Kemudian selanjutnya telah dipecahkannya kode 21176 itu. Yang mana kode itu adalah kode yang menunjukkan halaman buku karya ayahnya Sanyong. Setelah itu persiapan ritual dengan boneka jerami yang gagal karena ada seorang nenek yang membakar boneka jerami itu sehingga acara ritualnya tidak bisa dilaksanakan. Dan nenek tua itu beralasan membakar boneka jerami itu karena tidak ingin roh anaknya itu menghilang karena dia masih merindukan sosok anaknya itu. Kemudian Sanyong pun bertemu dengan roh ayahnya nih guys. Menarik nih, apa yang akan dilakukan Sanyong dengan roh ayahnya itu? Oke, sampai di sini dulu episode yang keempat. Sampai jumpa di episode yang kelima mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.